pada pagi yang indah ini? Baik. Semangat belajar hari ini? Semangat. Semangatnya gimana? Semangat, 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 semangat. Untuk lebih semangat lagi kita lakukan ice breaking-nya. Tepuk semangat. 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 Baik. Terima kasih, silakan duduk. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Filis, silakan pimpin doa. Mari kita berdoa. Selesai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, semuanya hadir? Hadir. Ada yang tidak hadir? Tidak ada, puji Tuhan semuanya hadir pada hari ini ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita latihan konsentrasi dulu. Masih ingat tidak? Latihan konsentrasinya. Lupa? Iya. Kalau ibu bilang tangan, pegangnya? Kepala. Iya, Oh, iya, iya, itu latihan konsentrasi. Kalau ibu bilangnya tangan, pegangnya kepala. Kalau ibu bilang kepala, pegangnya Tangan. tangan ya. Kita mulai. Kepala, tangan. Jangan pegang kepala, kan konsentrasi ini. Tangan. Kepala, Mau banggoin. tangan. Kepala. Oke, puji Tuhan sudah konsentrasi ya. Nah, sebelum kita mulai, kita ingatkan kembali pelajaran kita minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat? Kita begitu sudah dia. Apa yang ingat pelajaran kita minggu kemarin? Gak tahu, lupa. Lupa. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang menganalisis teks deskripsi. Lisan. Betul sekali. Minggu kemarin kita belajar tentang menganalisis teks deskripsi lisan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan menganalisis? Ayo, siapa yang tahu maksud dengan menganalisis? Ingat? Hah? Iya, menelaah. Kemarin kita sudah belajar individu, ya kan? Ibu kemarin suruh kalian apa? Maju di depan untuk menganalisis benda-benda di kelas. Nah, menganalisis itu selain menelaah apa? Coba ingat kembali. Di situ kita bukan hanya melihat ya atau mendengar, tetapi kita tahu ciri-cirinya apa. Nah, kemarin itu siapa yang memberikan contoh tentang tumbler? Bukan, bulan buku. Siapa? Iya, Astiana. Ini tumbler. Warnanya? Silver. Bentuknya? Ya, berkayak segi panjang ya. Iya. Iya, digunakan untuk? Iya. Nah, itulah yang dimaksud dengan menganalisis. Kita tidak hanya tahu oh ini tumbler. Kita tidak hanya tahu itu, tapi kita juga tahu ciri-cirinya. Nah, teks. Kemarin kita juga belajar tentang teks ya. Apa dimaksud dengan teks, Dewi? Nah, teks itu bisa berupa lisan seperti ibu menyampaikan, bisa juga berupa tulisan kalau kita mencatat di buku. Nah, deskripsi. Ketika kita menjelaskan sama seseorang bisa dibayangkan. Tadi makannya apa? Oh iya. Iya. Nah, setelah kita menjelaskan sama seseorang, nah, kita bisa membayangkannya. Itulah dimaksud dengan deskripsi. Lisan seperti apa? Iya, bersuara. Betul sekali, Ulan. Lisan itu bersuara. Nah, itulah pelajaran kita minggu kemarinnya. Kita ingat-ingat kembali ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mengenali karakteristik berbagai media informasi. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, apakah yang dimaksud dengan media informasi? Ada yang tahu? Apa yang dimaksud dengan media informasi? Tidak ada. Baik, tidak apa-apa ya. Hari ini kita akan belajar. Hari ini kita akan mempelajarinya bersama. Nah, anak-anak, media informasi anak-anak adalah alat atau sarana yang digunakan menyampaikan pesan, berita, informasi,
dari sumber kepada masyarakat. Jadi media informasi ini membantu kita memperoleh informasi yang kita butuhkan. Ya. Contoh, siapa di sini yang pernah melihat berita di televisi? Semuanya lihat. Semuanya lihat? Nah, itulah yang dimaksud dengan media informasi ya. Media informasi adalah alat yang digunakan menyampaikan informasi. Nah, televisi ini juga salah satu media informasi. Berita apa yang dilihat di televisi? Berita banjir. Iya. Gempa bumi. Nah, itu berita ya. Menginformasikan kepada kita. Nah, siapa yang melihat atau siapa yang membaca informasi di HP? Tidak pernah kau membaca informasi. Tidak pernah. Katanya menonton. Informasi itu berupa juga informasi, oh hari ini film ini tidak tayang. Itu kan menginformasi kepada kita. Pernah lihat tidak? Mungkin hari ini Asmara Genzi tidak tayang. Iya. Nah, itu kan juga menginformasikan kepada kita masyarakatnya bahwa hari itu dia tidak tayang. Jadi, handphone yang dihubungkan ke internet juga dapat memperoleh informasi. Media informasi ini adalah alat yang menyampaikan informasi kepada kita. Nah, perhatikan contohnya di sini ya. Ada beberapa contoh media. Ada media cetak yang berbentuk koran, majalah, buku, brosur, dan buletin. Dan media digital seperti website berita, media sosial, aplikasi berita, dan e-book. Media elektronik seperti televisi, radio, dan podcast. Jadi walaupun bentuknya berbeda, tetapi semua fungsinya tetap sama, yaitu menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nah, sampai di sini ada pertanyaan ya? Sudah dimengerti? Puji Tuhan, kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud tentang media informasi. Nah, sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang karakteristik. Iya, sabar ya. Nah, anak-anak, setiap media memiliki ciri-ciri yang berbeda. Nah, agar memahami hal tersebut, perhatikan dan dengar baik-baik pertanyaan ibu ya. Apa yang membedakan kucing dan burung? Burung bisa terbang. Kucing Tidak bisa. tidak bisa. Kucing punya sayap tidak? Tidak. Burung ada. Punya. Nah, kucing dan burung memiliki ciri-ciri yang berbeda ya. Apakah handphone dan buku juga memiliki ciri-ciri yang berbeda? Handphone dan buku. Berbeda. Buku terbuat dari kertas ya, sedangkan handphone digunakan secara digital melalui internet. Perbedaan ciri-ciri khusus itulah yang dimaksud dengan karakteristik. Nah, kita perhatikan ya pengertiannya di layar. Karakteristik adalah ciri-ciri khusus atau sifat yang dimiliki oleh sesuatu sehingga berbeda dari yang lain. Jadi, karakteristik media informasi adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu media sehingga berbeda dengan media yang lain. Nah, dengan memahami karakteristik media informasi, kita dapat mengetahui kelebihan, kekurangan setiap media dan memilih media yang cocok atau yang sesuai untuk kita. Ya, sekarang kita ke materi selanjutnya. Untuk lebih memahami lagi tentang apa yang dimaksud dengan karakteristik, sekarang kita akan membandingkannya. Membandingkan media cetak dan media digital. Perhatikan tabel pada layar. Ini tabel ya. Nah, pada layar ada beberapa perbedaan tentang media cetak dan media digital. Kita lihat pada aspek perbandingannya. Pada bentuk fisik, media cetak terbuat dari kertas seperti koran, majalah, dan buku. Nah, media digital berbentuk layar elektronik seperti HP, tablet, dan komputer. Nah, anak-anak,
Apakah website yang dibuka melalui HP atau handphone termasuk media cetak atau media digital? Digital. Iya, betul sekali. Apakah koran termasuk media cetak atau media digital? Cetak. Iya, betul sekali karena terbuat dari kertas. Nah, sekarang kita lihat kecepatan informasi. Ini ya, kecepatan informasi, lihat. Ini kecepatan informasi. Menurut kalian, mana yang lebih cepat menyampaikan informasi? Media cetak atau media digital? Digital. Betul sekali ya. Media digital bisa diperbaharui setiap saat, sedangkan media cetak biasanya terbit harian atau mingguan. Nah, sekarang kita lihat ke penyimpanan. Ini ya, kemudahan penyimpanan. Media cetak membutuhkan tempat penyimpanan. Karena apa? Karena dia berbentuk kertas, jadi membutuhkan ruang penyimpanan. Sedangkan media digital dia disimpan di perangkat elektronik dan bisa kita akses kapan saja. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tentang perbandingan media cetak dan media digital? Tidak ada? Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang perbandingan karakteristik antara media cetak dan media digital serta perbedaan keduanya. Nah, sekarang Ibu ingin mengetahui apakah kalian sudah memahami pelajaran kita tadi apa belum? Akan lihat ya ilustrasinya pada layar. Baca baik-baik, jawab pertanyaannya. Dimulai dari Astiana. Astiana, media apa yang digunakan Andi? Koran. Koran, betul sekali. Finis, termasuk jenis media apa? Cetak atau digital? Cetak. Betul, karena koran terbuat dari kertas. Nah, Dewi, media apa yang digunakan Budi? Ponsel, betul sekali. Nah, Silva, termasuk jenis apa? Cetak atau digital? Digital, benar sekali. Jadi ponsel itu adalah media digital. Hari ini kita telah mempelajari mengenali karakteristik berbagai informasi. Nah, sekarang kita ingat kembali poin-poin yang kita pelajari tadi ya. Pertama, apa itu media informasi? Iya, betul sekali. Alat atau sarana untuk menyampaikan informasi seperti pesan, berita. Contohnya koran, website, televisi ataupun radio. Nah, kita juga sudah mempelajari apa yang dimaksud tentang karakteristik. Apa itu karakteristik? Kita sudah pelajarinya tadi. Iya, ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh suatu media sehingga berbeda dengan media yang lain. Betul sekali, Mulan. Nah, kita juga sudah belajar tentang perbandingan media cetak dan media digital. Media cetak terbuat dari kertas, lambat update, sedangkan media digital lewat layar, cepat update, butuh internet. Itulah kelebihan media cetak dan media digital. Oleh karena itu anak-anak, jadilah pembaca yang baik ya. Selalu periksa kebenaran informasi, pilih media yang terpercaya, dan digunakan media secara bijak dan bertanggung jawab. Media yang baik adalah media yang menyampaikan informasi secara akurat, jujur dan terpercaya. Sebagai pembaca yang cerdas, kita harus mampu memilih dan menyaring informasi dengan baik. Kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Silva, silakan pimpin dong. Mari kita berdoa. Terima kasih atas kerjasamanya. Tetap semangat.